kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Shalom. Di nama Tuhan kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur jikalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami untuk kami boleh datang, sujud, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini Engkau boleh beracara atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kebesaran Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Nyanyi dan berdoa bagi Dia. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Terima
setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas kami, dan saat ini kami siap lebih lagi memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat karena Dia adalah Allah yang maha besar. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan, maha besar. Amin. Saat kita memuji penyembah, kita akan lebih semangat lagi. Kita tepuk tangan lebih lagi. Ya, kita serukan. Ya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa berkata mulia. Lumayan Bapak Ibu Saudara ngos-ngosan. Tapi Tuhan itu baik ya, karena yang diri di sini gendut jadinya ngos-ngosan juga. Tapi kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti rusa yang haus. Dalam saat ini kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang abadi, Allah yang penuh rahmat, penuh belas kasihan untuk segenap umat manusia yang miliaran jumlahnya di bola bumi ini ya Tuhan, hingga begitu rela mengirimkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk terpalang ke Yerusalem Golgota, untuk menebus segala dosa-dosa kami yang hitam, yang merah, dan sebagainya. Kami mensyukuri rencanamu yang luar biasa, sehingga ada ribuan gereja berdiri di bola bumi ini. Tuhan, bersabdalah Engkau dalam hati kami, pikiran jiwa kami, ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba dengan roh hikmah dan kewahyuan, dengan roh kenabian dan kerasulan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Nah, ini berarti shalom. Haleluya. God is here. Allah ada di sini. Jesus Christ is here. Yesus ada di sini. And Holy Spirit also stay in our midst, di tengah-tengah kita, dengan tujuan untuk memberkati pribadi demi pribadi, person by person, untuk memberkati seluruh kita yang hadir dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Saudara yang terima kasih, firman Allah pada pagi ini agak berat, ya, agak berat. Dan judul daripada khotbah, mungkin judulnya juga berat, ya, adalah ciri-ciri khusus kasih yang utuh. Ya, bisa dimengerti ya. Ciri-ciri khusus kasih yang utuh. Semua manusia merindukan, mendambakan cinta kasih kepada pasangannya yang terutama dan kepada ayahanda kita. Ayah saya sudah tidak ada, seorang polisi yang meninggal dunia. Mama saya, mama papa sangat mengasihi, ya. Dan anak-anak pun juga mengasihi kita, dan kita pun juga mengasihi anak-anak. Semua manusia merindukan cinta kasih. Tapi ada kasih-kasih yang munafik. Ada kasih yang kita dengar di sana sini, beredar di sana sini, masuk dalam berita, surat kabar, televisi dan sebagainya. Dan kita bisa melihat dari adegan-adegan siapa yang mengasihi, siapa yang tidak mengasihi, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh, siapa yang separuh-separuh beribadah, siapa yang setengah-setengah beribadah, siapa yang sepenuh hati beribadah kepada Tuhan. Allah tahu, Allah menilai, Allah melihat, dan Allah memberkati kita semua yang datang dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudara yang kekasih, firman Allah ini agak sedikit berat, jadi saya mohon maaf. Apalagi pada bagian akhir daripada penutup daripada khotbah ini yang mungkin agak sedikit mengganggu kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ciri-ciri khusus kasih yang utuh, kasih yang 100%, yang bulat. Kita akan membaca atau melihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian dari surat firman Rasul Paulus kepada gereja di Kolose. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sini dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu, above all,
di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kepada jemaat di Kolose, Allah Bapa berbicara oleh hambanya Rasul Paulus. Dianjurkan kepada seluruh jemaat di Kolose agar setiap hari mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mempersatukan, menyempurnakan apa? Antara siapa dengan siapa? Tentu kalau itu keluarga, suami dengan istrinya. Harus ada ikatan, ya, kasih yang utuh. Lalu kepada anak, orang tua, anak-anak dan sebagainya, adik kakak dan sebagainya, tetangga, sesama jemaat dan sebagainya. Warna kekristenan di seluruh muka bumi yang bisa dilihat, dipantau, diketahui, dipahami oleh orang-orang non-Kristiani adalah orang-orang Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan mereka bisa melihat, membandingkan dengan agama yang lain. Meskipun pada akhir-akhir ini kasih umat jemaat Kristiani di seluruh muka bumi mulai luntur. Ya. Suami dengan istri dengan suami mulai luntur. Orang tua dengan anak-anak dan orang tua luntur. Adik kakak dengan kakak adik mulai luntur dan sebagainya. Apalagi dengan paman-paman. Dan tidak bukan kebetulan ada ayat mengenai kasih yang utuh. Kasih yang utuh. Ketika Josh McDowell, ya, ketika Josh McDowell menyarankan 7 ciri-ciri kasih yang dewasa. Ini dia 7 ciri-ciri kasih yang dewasa yang akan saya kupas. Dan Kolose pasal 3:14 mengatakan, menggunakan istilah yang tepat, ya, yaitu kasih yang sempurna atau utuh. Jadi kalau Josh McDowell, dia menerangkan adanya 7 ciri-ciri kasih yang dianggap hebat, luar biasa. Jadi firman Allah mengatakan, ya, kasih yang sempurna. Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang perfect, Allah yang luar biasa. Gak pernah keliru kalau dia membuat satu planning, menyusun suatu kata, gak pernah keliru. Dan manusia menikmati ciptaan, buatan, made in, ya, made in heavenly place, yang menciptakan semua itu, yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Percaya atau tidak atau percaya, ya, kita akan melihat di mana-mana terjadi krisis kasih. Dan made in Heavenly Father, Heavenly Jesus Christ, Heavenly Holy Spirit tidak pernah luntur, tidak pernah layu, dan sumbernya itu terus menerus tercetak, mengalir, dan seterusnya bagi orang-orang berseru, Tuhan, give your love, berikanlah cinta kasih kepadaku. Aku mengalami kekeringan kasih dengan istriku, dengan suamiku, dengan anak-anakku. Apalagi mereka bandel dan sebagainya, kita mungkin mengeluh. Ya, mungkin tidak ada di sini yang seperti itu, tapi di luar ada yang seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian,
Dalam McDowell mengatakan di sini ada 7 ya, kasih yang dianggap utuh sempurna. Tapi kita akan lihat nanti bahwa betul utuh dan sempurna. Bandingkan dengan kasih buatan Allah. Wah, buatan Allah itu amat sempurna, luar biasa sempurna. Kalau saudara lama-lama duduk di sini, atau berdiri di sini, atau mendekat sini, dan melihat ke salib, kesempurnaan kasih Allah itu ternyata dari pancaran salib Kristus. Kita cukup datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kucurkanlah kasih-Mu itu, agar aku bisa mengasihi mereka yang menyakiti hatiku, yang membenci aku, yang gak peduli dengan aku. Tuhan tidak mengatakan, yang anakku akan kupertimbangkan semasa-masa mungkin. No, tidak. Ya, saat kita mengalami krisis kasih dalam keluarga, dalam komunitas, mungkin dalam tengah-tengah umat jemaat dengan kelompok kecil, kaum wanita, kelompok kecil, kaum pria, kelompok kecil, kaum muda, dan seterusnya. Kita mungkin akan agak lambat atau mungkin datangnya tuh gak cepat gitu. Tapi saudara-saudara kekasih, kalau kita meminta kasih buatan Allah Bapa yang sangat luar biasa, ketika kita datang berlutut, ya. Kalau saya lihat tangga-tangga ini, ya, saya ingat entah dari mana saya dapat ini. I don't know. Ya. Saya kalau nggak salah duduk sini, Ibu Tobing sini, Michelle, Gabriel, semua Philip itu dan cucu-cucu. Dan entah bagaimana saya ambil foto, bagus sekali, bagus sekali. Kalau boleh bisa tiru, boleh foto di sini, apalagi orangnya banyak. Terus bisa dipasang di pinggir atau di tembok rumah ruang tamu. Nah, waktu kita mengalami krisis kasih dengan air mata yang terus-menerus mengalir. Dan kita datang kepada Tuhan bersembah sujud kepadanya. Apa kata Bapa? Tunggu anakku, tunggulah kau di pintu gerbang surga. Atau Tuhan yang mengatakan, tidak sekarang anakku. Ya, aku akan pertimbangkan dengan dewan surgawi. No, enggak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti manusia yang membatasi, mengurangi, dan cancel. Begitu kita datang ke hadirat Allah di altarnya Yesus Kristus, begitu kita berseru, ya, apakah jawaban Bapa? Apakah jawaban Bapa? My son, I know you. Anakku, aku kenal kau. Aku tahu kau mengalami krisis kasih dalam keluargamu. Right now, saat ini juga, aku akan mengucurkan kasihku. Terimalah. Begitu cepat, begitu segera Allah mencurahkan kasihnya. Saudara, God is the answer. Jesus is the answer. Allah adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Jangan tunggu lama. Engkau akan memuji-muji Tuhan. Engkau akan meninggikan Dia. Engkau akan membesarkan Dia. Engkau akan menyampaikan kata-kata cinta. I love you Jesus. I love you Lord. I love you Father. I love you Holy Spirit. Ya, 3 in 1. Dan 3 in 1, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan memeluk Anda sekeluarga. Sampai kita nangis-nangis, kita mencucurkan air mata kita mendengar hati yang gembira,
hati penuh dengan sukacita. God is the answer. Ada lagunya saudara sekalian. Kristus jawaban keinginanku. Kristus jawaban yang ku perlu. Juru selamat yang heran, tabib yang heran. Oh haleluya, Jesus. Kita sama-sama satu kali kan, yang bahasa Indonesia bahasa Inggris. Jesus, the answer to all my longing. Jesus, the answer to all I need. Bagi yang sakit ya. Oh haleluya, is all I need. Wow, Tuhan itu baik sekali, ramah sekali, kaya, memiliki banyak berkat berlimpah-limpah ruah. Apapun yang kita harapkan. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat saudara, apa kata orang? Ya seorang tokoh, mungkin orang Jerman ini namanya Josh McDowell menyarankan ada 7 ciri-ciri kasih yang dewasa. Saya akan baca dengan cepat saja, nggak usah saya uraikan. Ya, yang pertama adalah kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan menjadi satu daging, damai sejahtera Kristus, dan mempersatukan Kristus, damai sejahtera Kristus, pasutri dan keluarga Kristen menjadi bahagia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Haleluya. Nah, saudara, itu masih ringkasan saja. Sebenarnya ada uraian agak mendalam. Saya akan baca saja tanpa menguraikan. Menurut McDowell tadi, Josh McDowell, bahwa 7 ciri kasih yang utuh. 1. Ditujukan kepada oknum atau pasangan secara utuh, bukan hanya pada satu aspek tertentu saja. Ya, kasih yang tidak utuh hanya memusatkan perhatian kepada sebagian dari oknum itu, yakni daya tarik seks saja, sifat humor saja, kekayaan saja, pengabdian keagamaan saja, dan sebagainya. Daya tarik fisik, daya tarik ini tidak dapat menjadi perekat dan seterusnya. Daya tarik sosial saja, ya, yang kita bisa mendapatkan pemberian, tidak salah kalau orang memberi. Alasan mereka bahwa mereka mengalami begitu banyak kesenangan bersama karena sifat humoris dan kedekatannya. Berikutnya, hanya berdasarkan daya tarik rohani saja. Kesimpulan, kasih yang utuh tidak hanya tertarik pada satu aspek hidup saja. Mereka melihat oknum
istri atau suami secara keseluruhannya. Nah, untuk yang terakhir saya mesti menguraikan. Ya, apakah Bapak mengerti bagian terakhir atau tidak? Tapi saya akan menguraikan. Karena kita kalau manusia, bukan bicara hewan, ya, kucing dan sebagainya. Kalau kucing, hewan, anjing bisa ditendang. Ya. Tapi kita manusia, kita ciptaan Allah yang mulia. Bagaimanapun seorang sang suami, bagaimanapun kondisi seorang istri, dia tetap suamimu, dia tetap istrimu. Siapa yang mengaruniakan suami, siapa yang mengaruniakan istri ada di sampingmu? Hanya Allah di surga. Istri dan suami adalah pasangan yang sangat memiliki nilai yang tinggi, yang tidak boleh disepelekan, yang harus dihargai, yang harus dijaga, yang harus dicintai, yang harus dikasihi, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Pada waktu diminta yang mau menikah itu membuat janjinya, janji seperti itu. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu, dan sebaliknya. Jadi saudara-saudara, kasih itu kalau datangnya dari diri kita, kalau itu adalah ciptaan kita, kita mungkin tidak akan lama berumah tangga, nggak lama. Tapi karena sang suami, once again, because of the wife, love her very very much, mengasihi istri dengan amat sangat, karena memahami dan sangat memahami bahwa sang istri adalah God's given, pemberian hadiah dari Allah, dan dari sang istri, ya, maka Allah memberikan. Tadi saya tidak bawa fotonya tuh ya. 1, 2, 3 ini mungkin ada berapa? 6, 7 kan cucu saya, cucu kami dengan betul. Ya, saudara, tidak ada alasan yang lain. Ya, we have to love her very much. Saya tidak tahu para istri di sini. Saya mau tanya para suami. Hai suami, kalau saudara mau jawab silakan, kalau enggak apa-apa. Pernahkah istrimu mencubit engkau? Yang pernah angkat tangan? Oh, ada satu, good. Ya, jujur, you are honest. The next. Nah, sikap yang berikutnya adalah sikap saling menghormati dan menghargai. Jadi suami dengan istri tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling dendam, nggak boleh. Kalau saudara dendam, saudara nggak bisa makan. Mengapa? Karena istri tidak akan masak makanan buat Anda. Dia mesti belanja di luar, bukan gado-gado. Tapi saudara, jadi kasih yang utuh memelihara secara hari hubungan antara pribadi suami istri. Yang kedua, kasih yang utuh itu memberi. Ada ayatnya Imamat pasal 19 dan Lukas dan seterusnya. Saya baca. Yang ketiga, kasih yang utuh mementingkan kebahagiaan, kenyamanan, dan kemajuan pasangan hidup. Kemajuan pasangan hidup. Yang ketiga, adanya keterikatan dan tanggung jawab. Karena hal ini, maka suami istri tidak boleh cerai. Dilarang keras cerai. Itu hukum Tuhan Yesus Kristus. Dilarang menceraikan sang istri. Ya, kalau ada yang mau menceraikan, cepat lapor Pak Tobing. Pertama lapor Pastor Kawi, lalu ke saya. Ya, Kawi saya pikir tidak di biasa maafan nggak boleh ada ya. Saya paling nggak suka. Tetap mengasihi.
tetap mengasihi, tetap cintai. Haleluya. Nah, kasih yang utuh memelihara secara sehari-hari hubungan antara pribadi suami istri. Kasih yang utuh itu memberi. Jadi suami memberi, istri pun juga memberi. Yang ketiga, kasih yang utuh mementingkan kebahagiaan, kenyamanan, dan kemajuan pasangan hidupnya. Ia tidak akan membiarkan sang istri menjadi bodoh, ya, dan tidak boleh kesana kemari. Ya, izinkan dia juga bisa berjalan kesana kemari kepada tetangga, pada keluarga, teman sebagainya. Izinkan, jangan cemburu, ya, jangan cemburu. Bonceng dia, antar, jemput lagi dan seterusnya. Itulah kasih. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, adanya keterikatan dan tanggung jawab. Satu, keterikatan ini perlu dimunculkan sebelum pernikahan dilaksanakan. Makanya ada janji keterikatan dengan suami istri. Yang kedua, keterikatan satu sama lain tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip firman Allah. Berikutnya, adanya sukacita ketika melihat dan merasakan kehadiran orang yang kita cintai. Begitu dia muncul dari pasar, di pintu, wow, cepat-cepat sambut, hai sang suami, bantu angkat belanjanya, belanja. Ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan? Ya, peluk dia barangkali ada di pintu rumah. Nah, kemudian sudah sekarang keterikatan satu sama yang lain tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip firman Allah. Yang berikutnya, adanya sukacita ketika melihat dan merasakan kehadiran orang yang kita cintai. Yang berikutnya, adanya pertumbuhan dan kreativitas yang dinamis. Berikutnya, menerima semua kenyataan hidup pasangan kita. Kita harus siap menerima kenyataan apa saja, baik menerima kelebihannya, kekurangannya, atau kelemahan pasangan kita, atau penyakit yang dia tidak, dan sebagainya. Yang berikutnya, sifat penuh kepercayaan terbuka dan terus terang dalam hubungan antar pribadi atau antar pasangan kita dengan kita sendiri. Mereka bisa saling mempercayai rahasia mereka yang terdalam. Nah, itu saudara pandangan daripada tokoh dari Josh Dowell dari Jerman. Nah, kemudian sudah kita terakhir adalah perbedaan kasmaran dan kasih. Hampir sama aja, tidak ada bedanya. Tapi kita lihat saudara, cinta kasmaran dengan cinta ilahi, dengan cinta agape, ya, beda banget, jauh banget, ya, tidak bisa disamakan, ya, 1 senti pun tidak bisa, karena kasih agape yang dimiliki oleh suami kepada istri itu mulia, maupun sebaliknya, cinta agape dari istri kepada suami adalah mulia dan tinggi. Nah, saudara sekalian, perbedaan kasmaran dan kasih. Saya sendiri nggak ngerti apa itu kasmaran. Jadi, ya saya kalau jangan-jangan ini cinta duniawi aja ya. Lalu kalau kasih Allah. Nah, saudara, kasmaran kita melihat. Ya. 1. Kasmaran menguatkan perhatian pada diri sendiri, mengasihi untuk kepentingan kedagingan diri sendiri, bukan untuk sang istri. Dan apa yang dapat ku peroleh dari si dia, kenikmatan seks ataupun yang lain, atau dia anak orang kaya sebagainya. Nah, jadi hanya itu, ada maksud tertentu saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya, memusatkan perhatian pada perasaan. Yang berikutnya, menjadikan orang lain itu sebagai ideal sehingga kesalahannya tidak dapat dilihat. Yang kelima, harus dipenuhi sekarang ototan. Jadi sang suami itu ngototan, ya, apakah pada kutip seks ataupun yang lain sebagainya, saya kurang tahu, itu masing-masing beda-beda. Ya. Jadi dia ngotot, mau nggak dikasih, wah mungkin dipukul istrinya. Ya.
atau dibanting gitu ya, ataupun nggak dikasih uang. Yang berikutnya bersifat cemburu. Sang suami suka cemburu, dilarang keras. Saya adalah manusia biasa, saya bisa cemburu dengan orang lain, tapi saya tahu bahwa Elizabeth III tidak seperti itu, dan saya tidak perlu cemburu, tidak perlu, karena dia tahu menempatkan hatinya, dirinya, kasihnya. Dia suka, sebenarnya kalau soal makanan dia berusaha yang melakukan yang terbaik. Yang berikutnya harus dipenuhi sekarang ngototan. Saya nggak suka dengan ada suami-suami yang ngototan terhadap istrinya. Hai husband, do not force your wife. Jangan paksa istri untuk titik tanda seru. Saya nggak lanjutkan. Dan belajar, kemudian bersifat cemburu, tidak boleh. Ya. Dan mudah marah, bersifat peka, bersifat mencurigai, bersifat tidak konsisten, suka berubah, lenyap bila menghadapi tekanan maupun masalah. Dan kalau kasih itu kasmaran. Kalau kasih saudara-saudara begini. Kasih itu memusatkan perhatian pada orang lain. Dua, apa yang dapat kuberi? Ya, apa yang dapat kuberi? Kalau itu nggak ada, ya wis, kasih kita hanya sampai, cinta kita hanya sampai di sini. Yang ketiga, memusatkan perhatian pada perbuatan. 4, bersifat realistis, artinya melihat kesalahan, bersedia menerima orang itu bagaimanapun juga. Yang kelima, bersifat sabar, yaitu cinta yang kasih. Tidak iri hati, mudah mengampuni, tidak mengingat kesalahan. Yang kesembilan, mempercayai sang istri, tidak pernah berakhir. Dan ke-11, tetap bertahan dan abadi sampai meninggal dunia. Ya. Saudara sekalian, kasihlah istri. Hai sang suami, kasihlah istri. Hai istri, kasihlah suami. Itulah hukum dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang dari Jerman itu ya asal-asal aja katanya, duniawi sifatnya, kedagingan sifatnya. Tapi kalau dari Alkitab, ya, Tuhan Yesus tidak. Ya sungguh-sungguh ingin supaya kita mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka nggak punya uang, usahakan supaya uangnya nggak ada saya di sini. Tapi saya mesti jelaskan, ya, mesti jelaskan. I have to explain. Saya harus menerangkan. Maaf kepada para istri. Ya. Tidak sedikit sang istri harus menangis dan menangis. Harus meminta-minta sedekah kepada sang suami. Dan mau meminta mengetahui berapa gajimu. Tak apa-apa dijawab dengan baik. Ya, tak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak dikasih tahu berapa honor, berapa gaji, berapa rupiah kita dapat dari kantor di mana kita kerja. Kasih tahu. Ini empoknya ada. Tangan-tangan dari bendahara. Bendahara di rumah kami adalah Ibu Tobing. Dari manapun saya dapat uang, amplopnya warna apa aja, merah, biru, kuning, hijau, hitam, saya kasih kepada istri. Dia yang pertama membuka, ceret. Saudara, banyak untungnya. Ya seharusnya saya mesti mencatat semua itu. Tapi dia catat, dia ada bukunya. Dan
Seandainya kalau Ibu Tubing ini, ya, dia sangat meringankan beban saya. Kalau uang itu saya pegang, saya kantongin, cepat habis. Wah, anehnya, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Ada aja yang saya mau beli. Meskipun itu kecil-kecil, entah kertas kah, ada apa itu. Tapi Ibu Tubing, ya, wah, uangnya sudah dipegang dia. Dia berkuasa. Tapi saya nggak iri. Ya. Jadi ada dua kepala rumah tangga, satu suami dan istri. Nah, selama dipegang oleh Ibu Tubing sebagai bendahara rumah tangga, semua aman, semua terjamin, semua terpelihara, nggak ada yang hilang. Kalau pada hilang itu karena beli ini beli itu. Tadi saudara-saudara sekalian, saya agak ringan, ya, masalah pembukuan, saya mendetil-detil pada. Ada saya dulu sekolah di perpajakan. Ya. Jadi sebagai pegawai pajak, ya, saya tamat sekolah pajak dan saya belajar bukan sebagainya. Saya ngerti semuanya itu. Ya. Sampai bagaimana caranya untuk mencari, menangkap orang-orang objek pajak, ya, diajarin jahat. Guru saya itu gemus sekali. Saudara pergi ke toko, ya, ke toko. Itu pembukuan yang benar katanya. Itu ada di kantong sini. Jadi kalau kalian di situ di meja dia kerja, gini, langsung segera anak angkat tangan saudara yang kanan, ambil semua pembukuan maupun apa namanya itu, dia akan pucat terus semua, terus apa tuh jualan-jualannya ada di situ. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya tamat selesai sekolah perwajiban, ting, tak pernah saya pakai juga. Dan saudara sekalian, dan saya bersyukur, ya, Bu Tubing sangat tertarik. Kalau saya perlu apa? Untuk apa? Mesti gitu. Untuk apa? Berapa? Pokoknya, tawa. Saya nggak marah, saya nggak cemburu, saya nggak sakit hati, saya nggak pecat dia tuh sebagai bendahara dan dijadikan sebagai tukang masak saja. Tidak, tetap dia bendahara gereja, bendahara rumah tangga. Dan betul senang sekali. Ting, catat, ting, catat, ting, dia kirim uang ke bank kepada siapa yang perlu uang. Ting. Wow. Sangat menolong, sangat luar biasa, dan saya merasa diberkati. Masih panjang lagi, tapi dia tidak usah sampai di situ. Kita akan bernyanyi saja. Bahagia, hari bahagia. Music singers. Hari bahagia dalam hidupku. Hari bahagia dalam hidupku. Serahkan seluruh seutuh-utuhnya, seumpamanya kepada istri untuk dicatat dan dipergunakan buat belanja apa dan sebagainya. Kami ini kalau mau diikuti,
Tapi kalau nggak diikuti, nanti bisa dirasakan bagaimana getarnya keluarga itu makin bising. Bapa kami di surga, terima kasih buat rahmat, kasih sayang, kasih setia yang indah, yang luar biasa. Buat kekuatan, kesehatan, mau suami yang ganteng, mau istri yang cantik, istri yang baik, istri yang sangat ramah, istri yang perhatian kepada suami dan anak-anak, kepada mertua dan sebagainya. Tuhan berkati para istri-istri yang dengan sukacita bekerja keras untuk membantu, untuk mengatur rumah tangga, mengatur keuangan rumah tangga, keuangan rumah tangga yang Tuhan agar bisa terpelihara dan bisa disimpan bagian kelebihan-kelebihannya untuk membeli sesuatu yang mereka proyeksikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Pengumuman pada hari ini, kegiatan kita masih tetap berjalan seperti biasa dengan online. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung dalam kegiatan kita sepanjang minggu ini. Ibadah doa pagi dibuka dari hari Senin sampai hari Sabtu lewat aplikasi Zoom. Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Zoom mungkin bisa bertanya kepada kami atau kepada anak-anak yang mungkin sudah mengerti, karena memang banyak sekolah-sekolah melakukan lewat aplikasi Zoom. Jam 4:30 kita akan mulai ibadah doa pagi, dan ibadah kaum wanita nanti akan dibuka pada awal Februari, dan hari Rabu ada ibadah MPC. Mari Bapak Ibu bergabung. Mungkin biasanya datang ke gereja belum pernah bergabung. Jadi MPC itu bukan hanya untuk pelayan-pelayan ibadah, tapi semua jemaat, dan dikhususkan juga bagi setiap pelayan-pelayan ibadah yang akan melayani. Mari bergabung lewat aplikasi Zoom. Kalaupun memang saat jam itu masih dalam pekerjaan, gak apa-apa, hanya pakai suara aja, dibuka di jalan atau di tempat kerja, atau pakai headset kalau tidak mengganggu, supaya kita semua bisa sama-sama diberkati dan memberkati pelayanan di tempat ini. Hari Jumat ada KKA. Bapak Ibu yang belum pernah bergabung dalam ibadah KKA, di situ kita banyak sharing tentang firman Tuhan. Kita akan sharing tentang kehidupan kita sehari-hari supaya kerohanian kita lebih bertumbuh lagi, pengenalan kita akan Kristus semakin bertumbuh lagi. Mari bergabung bersama dengan ibadah KKA, dan kembali kepada hari Minggu ibadah raya akan berjalan seperti biasa di tempat ini. Bapak Ibu yang mungkin keluarganya tidak ikut di gereja, tidak ikut melalui Zoom, bisa mengikuti lewat YouTube. Nanti siang atau sore akan di-share di YouTube GSJ Maranatha Family. Pujikan nama Tuhan. Demikian pengumuman kita. Bapak Ibu yang mungkin belum ambil ayat mas, masih ada ayat mas di sana. Kalau sudah tidak ada, masih ada di luar sini, masih ada. Dan sekali lagi untuk update data, mungkin kemarin ada yang bertanya kenapa saya sudah dari zaman dulu sudah GSJA. Mohon maaf, kami hanya ingin mengetahui ternyata sudah banyak jemaat yang masuk, ternyata ada beberapa yang ternyata anggota keluarganya bukan anggota jemaat. Jadi ada beberapa yang bilang, oh si ini simpatisan ya Bu Grace, jangan dijadikan jemaat. Nah kami tidak tahu, ternyata selama ini kami masukkan jemaat ternyata simpatisan. Nah ada yang kami merasa simpatisan ternyata didaftarkan jadi jemaat. Jadi biar tidak sebenarnya update data ini setiap tahun, tapi kita 2 tahun sekali. Jadi mohon pengertian Bapak Ibu untuk hanya mengirimkan nama saja. Kalau tanggal lahir, alamat, kecuali ada perubahan nama segera kabari, atau perubahan tanggal lahir segera kabari. Tapi kalau untuk data umumnya 90% sudah ada di gereja. Hanya kami ingin memastikan Bapak Ibu masih berjemaat di tempat ini atau hanya simpatisan, atau suami saya tahun ini mau berjemaat. Oke, silakan daftarkan saja biar kami lebih fokus untuk melayani jemaat dari Mapa. Puji Tuhan, itu saja. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada
pagi hari ini, setelah ini ada ibadah sekolah minggu setengah 10, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak, cucu, ponakan untuk bergabung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, dengan ruangan yang ada. Kami percaya Tuhan hadir di hati kami saat kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam melayani pada pagi hari ini. Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan, apapun akan aktivitas kami, kegiatan kami yang kami akan lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami diberkati oleh Tuhan, bahkan keluarga kami diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, jemaat Tuhan yang mengalami sakit, kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami menyerahkan keluarga Bapak Pendeta Elia, terus pulihkan kesehatan keluarga hamba-Mu ini sehingga bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, boleh melayani kami kembali. Terima kasih Bapa di surga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai setiap kami yang berkendaraan, berjalan kaki jauh dekat, disertai oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, angkat tangan-Mu dan terimalah nikmat berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap saleh-salehnya yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta